Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi pedoman dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang sudah menyertai dan memberkati kami hingga kami boleh ada di pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru serta nafas kehidupan yang baru. Semua ini karena anugerah dan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan yang boleh menjadi pegangan dan pedoman di dalam kehidupan kami menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan, urapi dan berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Bukakanlah hati dan pikiran kami ya Bapa. Demikian juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, biarlah Engkau memperlengkapinya ya Bapa. Dan Engkau yang memampukan hamba-Mu, biarlah firman yang ditaburkan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini tertulis di dalam Yesaya 66 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui bersama-sama siapakah Yesaya? Saudaraku, Yesaya adalah seorang nabi Allah yang setia. Nabi Allah yang benar-benar akrab dengan Tuhan. Ketika Yesaya mendengarkan panggilan atau seruan Tuhan dalam Yesaya 6 ayat 8 kita bisa baca di rumah kita, yang mempertanyakan
siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dalam hal ini saudaraku yang terkasih, Yesaya dengan sukarela memberi diri dan berkata kepada Tuhan, "Ini aku, utuslah aku." Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentulah jawaban atau keputusan yang diambil atau yang dinyatakan oleh Yesaya tersebut bahwa dia mau diutus dan dipanggil untuk mengikut Tuhan. Hal ini saudaraku bukan supaya Yesaya terkenal atau dikenal oleh orang banyak, tetapi hal ini karena ketaatan dan kesetiaan Yesaya kepada Allah. Yesaya saudaraku mengetahui bahwa dia sangat memerlukan Allah dalam hidupnya. Dia sangat memerlukan Allah untuk menyucikan seluruh dosa-dosa dan pelanggarannya. Ketika Yesaya siap sedia dipanggil, diutus oleh Allah, Yesaya diberikan kekuatan, diberikan kemampuan oleh Allah untuk maju sebagai pembawa pesan Allah kepada bangsa-bangsa yang berdosa, kepada bangsa-bangsa yang menyembah berhala dan yang melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Ketika itu adalah bangsa Israel. Yesaya hamba Allah sangat yakin dan teramat yakin bahwa Allah sangat mengasihi seluruh umatnya. Dan Allah tidak ingin umatnya binasa. Allah mengampuni umatnya yang mau mengikutnya, yang mau melepaskan segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika hubungan kita karib dengan seseorang yang sangat kita hargai, yang sangat kita percaya, yang sangat melindungi kita, tentulah kita tahu sifatnya, tentulah kita tahu kebiasaannya, tentulah kita tahu maunya apa supaya dia suka, supaya dia senang. Dan pastilah saudaraku, kita selalu berusaha menuruti agar orang yang kita percaya atau orang yang akrab dengan kita, orang yang melindungi kita, supaya dia juga menyukai kita. Demikianlah yang dilakukan Nabi Yesaya kepada panggilan atau seruan Tuhan ketika mengutus dia. Dia langsung menyatakan siap, dan dia menyatakan, "Utuslah aku, ini aku Tuhan." Bagaimana dengan kita saudaraku yang terkasih? Apakah kita mampu dan siap ketika Tuhan mengutus kita atau untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada semua bangsa? Atau dalam pikiran kita atau dalam benak kita, mungkin aja itu hanya urusan pendeta saja, hanya urusan para penatua gereja saja, hanya urusan evangelis saja. Ternyata bukan saudaraku.
Tuhan menghendaki agar kita semua mau diutus untuk memberitakan apa yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupan kita, supaya banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan dan datang kepada Tuhan. Memang saudaraku, kadangkala kita sangat sulit memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita sering memaksa atau mendikte Tuhan agar Tuhan memahami kehendak kita. Seolah-olah Tuhan itu adalah budak kita yang harus memenuhi apa yang kita pinta, apa yang kita mau. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan hari ini jelas menyatakan bahwa Tuhan mengenal segala perbuatan dan rancangan kita. Dia Allah yang Maha Tahu. Oleh karena itu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin kepada manusia kita dapat menyembunyikan hal-hal yang tidak baik, tetapi di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, hidup sebagai orang yang percaya, kita harus mengenali jalan-jalan Tuhan, bahkan kita harus memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang terkadang jalan Tuhan itu terasa sangat berat untuk kita jalani. Apabila di dalam kehidupan kita menghadapi pergumulan atau persoalan-persoalan hidup yang mengiringi kehidupan kita, kita langsung menyalahkan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku, ketika kita setia, ketika kita berserah, dan ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, kita akan menerima rencana atau rancangan yang indah yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan akan selalu menyertai kita, dan Tuhan akan memampukan kita ketika kita mengandalkan Dia dan berserah sepenuhnya kepadanya. Oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, kaum pemuda maupun pemudi, tetaplah setia di jalannya Tuhan, dan siaplah untuk memberitakan kebenaran dan kabar baik tentang Tuhan kepada seluruh bangsa di dunia ini, agar banyak jiwa-jiwa, agar mereka-mereka yang tidak percaya kepada Tuhan atau orang-orang yang selalu menyembah berhala atau yang tidak mengenal Tuhan menjadi pengikut-pengikut setia Tuhan, yang setia di dalam kehidupannya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh ditaburkan pada pagi hari ini, boleh menjadi kekuatan bagi kami dan pegangan di dalam kehidupan kami, bahwa Engkaulah Tuhan yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan tahu rencana dan rancangan apa yang dalam pikiran kami. Dan Engkau juga Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami Tuhan Yesus untuk memelihara iman kepercayaan kami kepada Engkau. Dan kami juga boleh membagikan dan memberitakan kepada semua orang, bahkan seluruh bangsa yang ada di dunia ini,
Pasti Engkau Bapa yang memelihara kami, pasti Tuhan Engkau yang memampukan kami, sehingga kami boleh Tuhan menjadi pekabar-pekabar Injil yang akan Engkau utus kemanapun kami berada ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Bapa, di pagi hari ini juga kami memohon kepada Engkau ya Allah. Biarlah Tuhan tetap juga memelihara setiap hamba-hamba-Mu, dimanapun mereka berada di pelosok-pelosok muka bumi ini yang tidak terjangkau banyak orang. Biarlah Tuhan Yesus yang memampukan mereka. Biarlah Tuhan Yesus yang memelihara kehidupan mereka dan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Biarlah melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus, banyak jiwa yang boleh dimenangkan dari pekabaran-pekabaran berita kabar baik tentang Engkau kepada semua orang. Dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan Yesus. Apapun yang akan kami kerjakan, apapun yang akan kami lakukan Tuhan, biarlah senantiasa berkenan di hadirat-Mu. Ajari kami Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu dalam setiap tingkah laku, perbuatan, perkataan, bahkan pemikiran kami. Biarlah itu selalu menyukakan hati Tuhan semata. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Horas amang ina, tulang, nantulang, bau, mangboru, opung doli, opung boru, dan semua paribanku. Jangan lupa saksikan kami di tanggal 15 Juni 2024 di Geraha Kasopura. Drama musikal Jangan Pulang dipersembahkan oleh Muda-Mudi HKBP Pejuang. See you!